Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunyati, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 201801266. Kali ini saya ingin membahas tentang teori pengambilan keputusan sesuai dengan mata kuliah yang saat ini sedang saya jalankan di semester 7 ini, dengan tema mengetahui bisnis plan, tujuan bisnis plan, perencanaan keuangan, tim schedule, dan contingency plan. Jadi untuk mengetahui apa-apa saja sih yang harus kita bahas di video kali ini, jangan kemana-mana ya. See you. Yang pertama mengenai bisnis plan dan kegunaannya. Bisnis plan merupakan perangkat kerja yang mendeskripsikan atau menggambarkan atau menjelaskan setiap aktivitas bisnis yang dikerjakan dari awal hingga akhir. Jadi kalau teman-teman punya bisnis sendiri, jangan lupa untuk mendeskripsikan setiap aktivitas kegiatan yang teman-teman lakukan dari awal hingga akhir. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen yang mengilustrasikan kemampuan dan keyakinan sebuah bisnis dalam menjual jasa atau produk, sehingga menghasilkan keuntungan, sehingga menarik minat. Sebuah perencanaan bisnis yang baik direalisasikan atas hak diskusi bersama berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang disiplin kerja atau disiplin yang berbeda-beda, atau latar belakang disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, dengan maksud nilai perancangan bisnis plan memiliki proses presentasi keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang atau sustainability. Perumusan bisnis plan diusahakan untuk dilakukan secara komprehensif sebab menyangkut cetak virus sebuah bisnis, di mana berisi proses pengambilan keputusan, rasional, jaringan komunikasi, dan penentuan harga dalam menyongsong persaingan bisnis. Untuk memiliki perencanaan bisnis yang mendukung rencana strategis sebuah perusahaan, bisnis plan harus mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama, environment scaling. Environment scaling atau pengamatan lingkungan ialah sebuah prosedur di mana perusahaan mengobservasi dunia untuk mengamati transportasi dan transformasi yang sedang terjadi dan berpotensi akan mempengaruhi kondisi internalnya. Yang kedua, market smearing atau penjaringan pasar. Market smearing ialah sebuah versi penunjangan lingkungan di mana perusahaan mencoba untuk mengubah pasar yang ia inginkan dengan kemampuan internalnya sekaligus untuk menghindari pasar yang tidak diinginkan. Nah, terdapat 5 pertimbangan mengapa pembuat keputusan menyiapkan sebuah bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan adalah blueprint atau cetak biru dan dapat mengarahkan untuk tetap fokus pada misi yang tetap diterapkan. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana. Yang ketiga, bisnis plan adalah alat komunikasi guna untuk menggandeng pihak lain seperti investor, pengasuh, dan konsumen. Karena bisnis plan akan menampilkan informasi dari tujuan dan langkah bisnis Anda. Yang keempat, bisnis plan mampu menyiapkan pengambil atau pembuat keputusan agar dapat mengambil langkah awal akurat dalam menghadapi permasalahan yang ada. Yang kelima, bisnis plan membuat pengorganisasian menjadi lebih ringan. Apakah telah konsisten tujuan akhir belum? Jadi, jika teman-teman memahami fungsi-fungsi manajemen, maka bisnis plan telah melaksanakan proses-proses fungsi manajemen dari awal hingga akhir. Bisnis plan yang kurang sempurna terdapat menyebabkan kegagalan serius di kemudian hari karena sejumlah faktor berikut ini. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan serius. Yang pertama, sasaran yang dituju oleh pemimpin tidak rasional. Yang kedua, pelaku bisnis belum memiliki kemantapan dan pengamanan dalam perencanaan atau merancang kegiatan bisnis. Yang ketiga, pemimpin tidak mampu menetapkan rencana dan kelemahan bisnisnya. Yang kelima, konsumen tidak menyulitkan adanya jasa dan produk yang disediakan oleh perusahaan. Itulah tadi pembahasan mengenai bisnis plan. Perencanaan keuangan adalah ilmu mengenai kajian keuangan dengan memperhitungkan berbagai atribut finansial secara sistematis dan terkonsep, baik di jangka pendek maupun di jangka panjang. Perencanaan keuangan menyiapkan berbagai petunjuk bagi pergeseran dan pertumbuhan yang timbul di perusahaan, baik di perusahaan kecil maupun perusahaan menengah dan perusahaan besar. Jadi seluruh level perusahaan harus memiliki perencanaan keuangan. Saat suatu perusahaan berkemauan untuk mewujudkan perubahan yang berkarakter atau yang berkelanjutan, maka perencanaan keuangan harus berkarakter juga secara jangka panjang. Begitupun sebaliknya, dalam perencanaan keuangan secara konvensional terdapat
Terdapat 3 kategori berdasarkan waktu perencanaan. Yang pertama perencanaan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu dari 5 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah yang dibuat untuk sampai 1 sampai 4 tahun. Dan yang terakhir, perencanaan jangka menengah umumnya dibuat sebagai support planning jangka panjang. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek yang dibuat jangka waktu 1 sampai 12 bulan. Perencanaan jangka panjang diciptakan untuk memastikan sebuah perusahaan mampu mendapatkan stabilitas keuangan atau stabilitas kemajuan, kesempatan dalam berekspansi serta mengimplementasikan dengan berkelanjutan. Jadi jangan lupa perencanaan jangka panjang harus memanfaatkan untuk mendapatkan stabilitas kemajuan, kesempatan berekspansi dan mengimplementasikan inovasi dengan berkelanjutan. Perencanaan keuangan yang baik dalam usaha dalam perencanaan keuangan yang baik, seorang pemimpin atau manajer keuangan harus menempatkan pemikiran dari sudut efektivitas dan efisiensi sebagai pola berpikirnya dalam merumuskan perencanaan keuangan. Dalam penciptaan perencanaan keuangan pada bisnis plan, pemimpin harus memperhitungkan mengenai kejadian yang berpotensi terjadi pada kemudian hari. Generally, terdapat 3 situasi yang diantisipasi oleh manajer keuangan. Yang pertama, kondisi buruk. Dalam situasi ini, dunia bisnis dicengkram oleh berbagai musabab seperti COVID-19, krisis moneter, krisis ekonomi, bencana alam, peperangan, inflasi yang tinggi, dan lain-lain. Asumsi pengelolaan keuangan yang dipakai adalah agar perusahaan mampu bertahan sampai pada masa yang lebih baik. Yang kedua, kondisi normal. Perkiraan manajemen keuangan yang dipakai adalah analisis kewaspadaan jika sewaktu-waktu terjadi kondisi yang negatif. Yang ketiga, kondisi baik. Dalam kondisi ini, bisnis melaju sangat pesat karena dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang positif atau pemasaran yang sangat-sangat baik. Perkiraan pengelolaan keuangan yang dipakai melibatkan pengembangan jasa atau produk baru, serta kemungkinan memulai ekspansi ke pasar yang baru. Dalam sebuah perencanaan bisnis, pengendalian pada keuangan berarti perusahaan menciptakan tujuan dan arti yang jelas kepada stakeholder. Pengendalian tersebut akan memberikan sinyal yang jelas kepada stakeholder bahwa perusahaan dan pengambil keputusan melakukan hal yang terbaik untuk memenuhi kepentingan mereka. Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan, pengambil atau pembuat keputusan harus bisa memahami asumsi perencanaan dalam pengendalian atau fungsi-fungsi manajemen dalam hal concerning pengendalian. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian keuangan disusun dan dikonsep dengan tujuan memperkecil resiko yang terjadi di masa depan. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian keuangan dibuat untuk memenuhi target atau prioritas tertentu. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian keuangan harus mampu mendeteksi berbagai peristiwa dinamis sehingga langkah pencegahan dapat diterapkan. Sekarang kita akan membahas mengenai apa itu time schedule. Jadi time schedule adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Di sini menerangkan kapan waktu kapan waktu selesainya pekerjaan, waktu yang dibutuhkan pekerjaan atau durasi kerja dan perkiraan waktu selesainya pekerjaan. Untuk pekerjaan pembangunan rumah, gedung, kantor, jalan raya, jembatan dan konstruksi bangunan sipil lainnya sangat membutuhkan jadwal yang sesuai secara umum. Jadwal ini dituangkan dalam bentuk bar chart dan network planning. Bentuk bar chart sangat sering digunakan dalam penyajian data jadwal pelaksanaan. Diharapkan dengan menggunakan bentuk ini dapat memudahkan saat penyajian dalam bentuk selanjutnya. Jadwal pelaksanaan dapat dibuat dalam bentuk harian, mingguan, bahkan bulanan. Hal tersebut tergantung pada lamanya waktu perencanaan pelaksanaan dalam suatu pekerjaan proyek. Sebagai contoh, untuk pekerjaan dengan durasi 2 mingguan sampai 1 bulanan akan cocok bila dibuat jadwal pelaksanaan harian. Jika pekerjaan memiliki durasi waktu selama 2 bulan hingga 1 tahun, bisa dibuat dengan jadwal pelaksanaan mingguan dan terhadap pekerjaan yang durasinya lebih lama sangat cocok dibuat dalam jadwal pelaksanaan bulanan. Project schedule biasanya dibuat oleh manajer proyek untuk membuat dan mengatur tugas para pekerja proyek serta memberitahukan kepada organisasi bagaimana para pekerja proyek tersebut akan dijalankan. Pada umumnya jadwal ini berbentuk seperti kalender yang dihubungkan. Sebelum membuat jadwal, pastikan telah membuat WBS terlebih dahulu. Jika tak ada, maka jadwal akan terkesan tidak tertata dan mengada-ada. Manfaat time schedule. Pada prinsipnya, jadwal pelaksanaan tidak terlalu rumit, berisi item-item pekerjaan dan telah direncanakan dalam perhitungan volume dan dilengkapi dengan perencanaan bulanan penyelesaian. Time schedule proyek sangat membantu dalam menentukan hubungan antara berbagai kegiatan dalam rencana proyek secara menyeluruh. Adapun manfaat time schedule sebagai berikut. Yang pertama, pedoman waktu dalam pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proyek. Waktu mendatangkan material ke lokasi pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Pedoman saat pengadaan alat-alat pekerjaan lapangan yang sesuai.
Sebagai alat yang digunakan untuk mengendalikan waktu pelaksanaan proyek, yang kelima, sebagai acuan dasar tercapainya waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Keenam, mengontrol penentuan batas waktu denda akibat terjadinya keterlambatan pekerjaan. Yang ketujuh, gambaran untuk memperkirakan nilai investasi yang akan digunakan. Delapan, sebagai gambar saat akan memulai dan mengakhiri suatu proyek, konstruksi secara menyeluruh. Acuan dalam mengamati laju progres suatu konstruksi untuk minimalisir kendala apa yang mungkin atau yang akan terjadi. Setelah mengetahui manfaatnya, adapun tujuan time schedule. Yang pertama, dapat mengetahui kapan dimulainya suatu item pekerjaan, lama pekerjaan, dan rencana selesainya. Sebagai pedoman untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan waktunya. Yang selanjutnya, sebagai sumber data untuk memantau kecepatan dan keterlambatan progres dari suatu item. Yang selanjutnya, pekerjaan dapat dilakukan koreksi langsung di lapangan untuk mempercepat pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir, pedoman dalam mempersiapkan material pekerjaan yang mana sesuai dengan waktunya. Yang selanjutnya, jenis time schedule. Dalam proyek konstruksi terdapat beberapa jenis model instrumen penjadwalan yang dapat digunakan untuk proyek yang berskala kecil sampai besar, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Adapun beberapa contoh jadwal pelaksanaan dalam proyek konstruksi yang biasa menggunakan host, friend, yang diantaranya yang pertama jadwal waktu tertentu. Dalam contoh time schedule, yang pertama jadwal waktu tertentu. Jadwal waktu tertentu ini dimaksudkan seperti schedule harian, mingguan, bulanan, bahkan ada schedule tahunan. Yang kedua, bar chart merupakan sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom vertikal dan horizontal untuk menunjukkan skala waktu. Ketika mulai dan berakhirnya sebuah kegiatan dapat terlihat secara jelas, sedangkan untuk durasi kegiatan digambarkan dengan diagram batang lebih lengkap mengenai bar chart dapat dilihat. Yang ketiga, kurve C, sebuah jadwal pelaksanaan yang mana ditampilkan dalam bentuk tabel dan bagan yang menyerupai huruf S. Model penjadwalan satu ini berguna untuk memberikan informasi berupa bobot pekerjaan dengan indeks 0% hingga 100%. Berdasarkan waktu proyek, umumnya berguna untuk memonitoring kemajuan pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi guna memberikan manfaat dalam bukti laporan atas proses administrasi pembayaran kepada pihak terkait. Yang selanjutnya, Gantt chart. Jadwal pelaksanaan selanjutnya adalah Gantt chart, model penjadwalan yang memproyeksikan item pekerjaan. Terdapat waktu pelaksanaan yang berbentuk diagram batang, berguna menyampaikan informasi urutan pekerjaan yang akan dikerjakan dan informasi mengenai kemajuan proyek berdasarkan jadwal rencana yang dibuat. Yang selanjutnya, AVM atau AVA. Tak hanya itu, contoh time schedule lainnya adalah Airnet Value Management atau Airnet Value Analysis. Dalam model ini merupakan instrumen pengukuran kerja terhadap waktu dan biaya suatu proyek. Model ini menganalisa tingkat penyimpangan waktu dan biaya proyek serta dapat digunakan untuk estimasi total waktu dan biaya secara keseluruhan. Yang selanjutnya, network planning. Apabila Anda ingin menggunakan jadwal pelaksanaan dalam bentuk diagram network, maka contoh time schedule kali ini dapat digunakan sebagai contoh, yakni network planning. Model ini digunakan dalam penyelenggaraan proyek yang mana produknya adalah informasi mengenai kegiatan yang ada di dalamnya, dan model instrumen pengukuran jadwal proyek dengan menggunakan logika jaringan. Yang selanjutnya, resources schedule distribution. Untuk contoh time schedule yang terakhir, yakni resources maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang ngada-ngada. Jadi ini resources schedule distribution. Model penjadwalan satu ini merupakan penjabaran dari penjadwalan yang telah dibuat sebelumnya, di mana dalam jadwal ini fokus pada sumber daya yang akan digunakan selama proses, berfungsi memberikan informasi mengenai target alokasi sumber daya berdasarkan item yang akan direncanakan pada durasi pelaksanaan suatu proyek kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya suatu keterlambatan dan sumber daya di lapangan secara keseluruhan. Selanjutnya, cara membuat time schedule. Dalam menentukan atau membuat sebuah jadwal pelaksanaan harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu kondisi atau keadaan lapangan. Faktor pertama kali yang harus diperhatikan adalah memantau kondisi lapangan. Yang kedua, metode pelaksanaan atau pekerjaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, perkiraan iklim dan cuaca. Yang kelima, jenis pekerjaan dan spesifikasi teknis. Yang keenam, batas wilayah kerja. Yang selanjutnya, peraturan dari pemerintah daerah. Itulah sekilas mengenai time schedule, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, beserta fungsinya, dan yang terakhir manfaat dan tujuan dari adanya jadwal pelaksanaannya. Ternyata ketika akan melakukan suatu pekerjaan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan terlebih dahulu. Semoga pembahasan mengenai time schedule pada kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Setelah kita mengetahui apa itu business plan, tujuan business plan, perencanaan keuangan, time schedule, yang terakhir kita akan membahas mengenai contingency plan, pengertiannya dan cara membuat contingency plan yang baik. Pada dasarnya, pengertian contingency plan adalah suatu proses dalam menyiapkan perusahaan dalam rangka merespon beberapa peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Dilansir dari Wikipedia, contingency plan juga bisa dimanfaatkan sebagai pilihan lain jika hasil yang sudah diharapkan ternyata tidak mampu direalisasikan atau biasa disebut dengan plan B. Contingency plan sudah selayaknya dimiliki oleh para manajer yang cerdas yang menyadari bahwa akan selalu ada risiko yang akan menjeram bisnisnya.
Tanpa adanya contingency plan, maka persentase untuk bisa menyelesaikan suatu proyek akan menurun atau bisa jadi gagal total. Dalam kebanyakan kasus, contingency plan diciptakan untuk bisa merespons sebagai kejadian negatif yang mampu merusakkan reputasi suatu bisnis. Sederhananya, contingency plan adalah suatu strategis proaktif yang disusun untuk bisa bernilai sebagai kejadian yang mungkin bisa mengganggu operasional bisnis. Seperti yang biasa diketahui, bahwasanya adanya ketidakpastian dan kondisi pasar yang tidak menentu adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua pebisnis. Tetapi dengan kehadiran contingency plan, maka setiap pebisnis nantinya bisa menghadapi berbagai peristiwa buruk dengan tetap tenang. Cara menyusun contingency plan yang baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembuatan contingency plan, kita perlu mengetahui cara terbaik dalam menyusun contingency plan. Di antaranya, contingency plan harus disusun secara sederhana, seluruh bahasa dan juga instruksi yang ada di dalamnya harus bisa dimengerti dengan mudah oleh setiap karyawan, staf, atau siapapun yang berhubungan di dalamnya. Yang kedua, contingency plan disusun untuk bisa dijelaskan secara formal kepada seluruh divisi perusahaan, dan mereka harus mengerti tentang pentingnya memiliki contingency plan. Langkah-langkah dalam menyusun contingency plan. Untuk bisa menyusun suatu contingency plan yang baik dan mampu menyelamatkan bisnis perusahaan, maka terdapat beberapa yang harus diambil. Yang pertama, identifikasi dan prioritaskan sumber daya. Lakukanlah suatu riset tertentu di dalam perusahaan dan susunlah seluruh daftar sumber daya krusial yang terdapat di dalam perusahaan, seperti misalnya tim, fasilitas, dan lain-lain. Setelahnya teman-teman akan mampu memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting dari daftar tersebut. Untuk bisa membantu dan menyusun skala prioritas tersebut, ada beberapa tips yang sangat berguna untuk kita semua. Yang pertama, cobalah untuk fokus pada beberapa kondisi kritis yang kemungkinan harus Anda hadapi di masa depan. Berilah nilai atau skala dari 1 hingga 10 untuk setiap pekerjaan tersebut. Selain itu, kita juga harus mengenali efek yang akan muncul dari adanya kondisi tersebut. Setelah itu, Anda bisa mengembangkan peringkat untuk menilai beberapa sering kondisi tersebut bisa terjadi di masa depan. Yang ketiga, fokuslah untuk mengerjakan skor yang paling tinggi terlebih dahulu. Prioritaskan tertinggi bisa Anda tempatkan pada bagian atas. Yang terakhir, kembangkanlah berbagai skenario untuk beberapa risiko dengan peringkat yang paling tinggi. Kita harus membuat skenario yang realistis untuk setiap risiko agar kita bisa mengembangkan contingency plan yang lebih efektif. Terus carilah risiko yang paling utama. Cobalah untuk bisa mencari tahu terkait penilaian yang lengkap tentang peristiwa yang mungkin bisa membahayakan sumber daya yang kita miliki. Yang selanjutnya, buat draft contingency plan. Jika memungkinkan, cobalah untuk menulis sebagai draft contingency plan pada setiap risiko yang biasa Anda identifikasi. Cobalah untuk memulainya dari yang paling atas atau dari yang paling penting bagi keseluruhan bisnis. Apapun keputusan rencananya, maka pemikiran yang mendukung di baliknya harus bisa dijadikan sebagai langkah yang harus diwujudkan guna melanjutkan normalisasi perusahaan. Selain itu, buatlah rencana darurat pada setiap risiko yang kemungkinan bisa terjadi untuk bisa menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan. Maka ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu garis waktu, komunikasi, kebutuhan staf, kurangi risiko yang ada. Yang selanjutnya, putuskanlah langkah apa saja yang bisa diambil untuk kembali menjalankan bisnis. Sebagai contoh, jika sewaktu-waktu ternyata harus menghadapi banjir, maka tentukanlah hal yang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi peristiwa tersebut, baik itu dari segi infrastruktur gedung atau dari segi pemberdayaan lingkungannya. Selain itu, juga harus memastikan analisa dampaknya pada bisnis, sehingga bisa memenuhi seluruh misi perusahaan dan bisa terus menjalankan bisnis perusahaan walaupun terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, bagikan draft rencana tersebut. Untuk menyusun contingency plan, pastikan bahwa seluruh individu yang ada pada perusahaan mempunyai salinan contingency plan tersebut. Sebagus apapun rencana darurat yang disusun, rencana tersebut tidak akan bekerja semaksimal jika tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Untuk itu, pastikanlah setiap individu dari perusahaan sadar betul akan perannya masing-masing.
Bila perlu, berikanlah pelatihan terkait hal tersebut. Nantinya hal tersebut akan mampu meminimalisir rasa panik ketika terjadi kondisi yang buruk di perusahaan. Selanjutnya, ujilah contingency plan tersebut. Bisa melakukan uji coba hemat biaya dengan cara melakukan pengujian di beberapa tahap. Jika terbukti ada sebuah area cacat atau bertentangan dengan rencana darurat dari beberapa departemen lainnya, maka bisa mengubah atau mengevaluasi ulang contingency plan. Selanjutnya, simulasikan rencana tersebut. Jika sudah membuat contingency plan yang baik dan sudah menyebarkannya ke seluruh individu yang ada di dalam perusahaan, maka selanjutnya harus memastikan contingency plan bisa berjalan dengan baik. Bisa memastikannya dengan cara melakukan simulasi. Yang ke-8 atau yang selanjutnya, lakukanlah peninjauan ulang. Seberapa baik pun contingency plan yang dibuat, harus bisa meninjau kembali atau mengevaluasi kembali untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang mungkin akan terjadi. Seperti ketika ada perusahaan pada struktur perusahaan, karyawan, teknologi, atau sumber daya yang penting lainnya. Coba lakukan pembaruan contingency plan secara kontinu. Yang selanjutnya, simpanlah contingency plan yang dibuat di tempat yang mudah dijangkau. Yang terakhir, berdasarkan penjelasan mengenai contingency plan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa contingency plan adalah suatu proses dalam menyiapkan perusahaan dalam rangka merespon beberapa peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Contingency plan sering disebut sebagai rencana darurat atau Plan B karena digunakan dalam menghadapi suatu skenario tertentu yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam atau kejadian lainnya. Nah, contingency plan tersebut harus dibuat pada berbagai skala bisnis, baik itu bisnis besar maupun bisnis kecil, sehingga kesuksesan bisnis bisa diraih dengan tepat. Selain itu, di dalam contingency plan juga harus bisa menyiapkan rencana keuangan yang matang dengan manajemen keuangan tertentu agar bisnis tetap bisa bergerak. Itulah dia beberapa penjelasan yang sangat-sangat singkat mengenai contingency plan. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini pembahasan mengenai teori pengambilan keputusan dan beberapa poin-poinnya, yaitu mengetahui business plan, tujuan business plan, perencanaan keuangan, time schedule, dan yang terakhir contingency plan, bisa berguna untuk kita semua dan bisa diaplikasikan di lingkungan kita apabila kita membuat suatu bisnis. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.